Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Resti dari kelas manajemen 23-2A. Di sini saya akan membahas materi tentang etika bisnis dalam manajemen keuangan dan akuntansi. Lingkup manajemen keuangan adalah suatu ruang lingkup kegiatan perusahaan dalam mengelola keuangan secara optimal dengan sumber daya keuangan yang terbatas, tapi dapat didaya gunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai keuntungan yang optimal sesuai dengan tujuan perusahaan. Fungsi menurut pandangan pakar keuangan Danan Sunyoto 2013. Fungsi manajemen keuangan meliputi perencanaan keuangan, penganggaran keuangan, pengelola keuangan, pencarian keuangan, penyimpanan keuangan, pengendalian keuangan, pemeriksa keuangan, dan laporan keuangan. Menurut James Van Hort 1986, menguraikan tujuan perusahaan sebagai berikut. 1. Tujuan maksimal keuntungan atau maksimasi kekayaan. Maksimasi keuntungan dianggap sebagai sarana yang tepat dari suatu perusahaan. Tetapi sebenarnya maksimasi kekayaan pemegang saham adalah sasaran yang lebih bersifat inklusif. Satu hal total keuntungan tidak sepenting pendapatan per lembar saham. Tujuan tanggung jawab sosial. Maksimasi kekayaan pemegang saham tidak berarti bahwa manajemen mengabaikan tanggung jawab sosial seperti melindungi konsumen, membayar gaji yang wajar kepada pegawai, menjaga keselamatan pekerja, memberi bantuan dalam bidang pendidikan, dan secara aktif penjagaan kebersihan lingkungan air dan udara. Akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis atau bahasa pengambilan keputusan. Pastinya kita sudah mendengar bahwa mengambil keputusan mengandung aspek keuangan. Apapun peranan kita dalam masyarakat, pasti akan merasakan manfaat jika memahami akuntansi. Sedangkan pengertian akuntansi ada dua sudut pandang, yaitu sudut pemakai dan sudut proses kegiatan. Setiap perusahaan memerlukan dua macam informasi tentang perusahaannya, yaitu informasi mengenai nilai perusahaan dan informasi tentang laba atau rugi usaha. Kedua informasi tersebut berguna untuk mengetahui besarnya modal yang dimiliki perusahaan, mengetahui perkembangan atau maju mundurnya perusahaan sebagai dasar untuk perhitungan pajak. Adapun bidang-bidang akuntansi yang telah mengalami perkembangan antara lain sebagai berikut. Akuntansi keuangan atau financial atau general accounting menyangkut pencatatan transaksi-transaksi suatu perusahaan dan penyusunan laporan berkala, di mana laporan tersebut dapat memberikan informasi yang berguna bagi manajemen, para pemilik, dan kreditor. Pemeriksaan akuntansi atau auditing merupakan suatu bidang yang menyangkut pemeriksaan laporan-laporan keuangan melalui catatan akuntansi secara bebas, yaitu laporan keuangan tersebut diperiksa mengenai kejujuran dan kebenarannya. Akuntansi manajemen atau manajemen akunting merupakan bidang akuntansi yang menggunakan baik data historis maupun data-data taksiran dalam membantu manajemen untuk merencanakan operasi-operasi di masa yang akan datang. Prinsip-prinsip akuntansi harus dirumuskan oleh suatu badan yang kompeten. Di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, yang merupakan satu-satunya badan yang berwenang untuk membuat peraturan di bidang akuntansi. Dari sekian banyak aturan yang terdapat dalam prinsip akuntansi di Indonesia, 3 aturan diantaranya itu: 1. Konseptivitas, 2. Prinsip objektivitas, dan 3. Prinsip cost atau biaya. Kesimpulannya, materi etika bisnis dalam manajemen keuangan dan akuntansi menekankan pentingnya penerapan nilai, prinsip, dan standar moral yang harus diterapkan oleh profesional akuntansi dalam melaksanakan tugas mereka. Etika bisnis memiliki manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kepercayaan, meningkatkan kredibilitas profesi, melindungi kepentingan klien, dan mendorong pertumbuhan bisnis. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.